Bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika. Ayo kita berlatih 7.4. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan untuk soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut nomor 1 adalah 95 derajat dan besar sudut nomor 2 adalah 110 derajat. Besar sudut nomor 3 adalah A 5 derajat, B 15 derajat, C 25 derajat, dan D 35 derajat. Ibu bahas soal nomor 8 anak-anak. Tadi diketahui dalam soal bahwa besar sudut 1 adalah 95 derajat dan besar sudut 2 adalah 110 derajat. Kita diminta untuk mencari besar sudut 3. Baik, Ibu bahas, kita mulai dari sudut 1 anak-anak. Diketahui sudut 1 ini 95 derajat, ini besarnya sama dengan sudut 5. Ibu tuliskan di sini. Besar sudut 1 sama dengan besar sudut 5 sama dengan 95 derajat karena posisinya adalah berseberangan dalam. Selanjutnya, sudut 5 sudah ketemu anak-anak, Ibu tuliskan di sini 95 derajat. Selanjutnya, sudut 2 diketahui 110 derajat dan kita cari sudut 6. Karena sudut 2 dan sudut 6 itu berpelurus, maka besarnya sudut 6 adalah 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Di sini Ibu masukkan ke sini 70 derajat anak-anak. Kita sekarang melihat di sini ada segitiga dan di dalamnya ada sudut 3, 5, 6. Berarti besarnya sudut 3 adalah, karena sudut dalam segitiga itu 180 derajat, maka besarnya sudut 3 adalah 180 derajat dikurang 70 derajat ditambah 95 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang 165 derajat. Berarti besarnya sudut 3 adalah 15 derajat. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban B. Nomor 9. Perhatikan gambar. Besar sudut BAC adalah, ini ada gambar, sudah disiapkan gambarnya anak-anak. Kita nanti diminta untuk mencari besar sudut BAC dan tersedia pilihan jawaban A 24 derajat, B 48 derajat, C 72 derajat, dan D 98 derajat. Ibu bahas soal nomor 9 anak-anak. Kita diminta untuk mencari besar sudut BAC. Untuk yang pertama, Ibu memberi cara cepatnya anak-anak. Cara cepat untuk mencari besar sudut BAC adalah besar sudut BCD, sudut BCD dikurang dengan sudut ABC. Dengan besar sudut ABC. Berarti sama dengan besar sudut BCD 108 derajat dikurang dengan 36 derajat. Ini sama dengan 72 derajat. Selanjutnya Ibu ajarkan cara yang kedua anak-anak. Ini cara yang kedua, cara berpikir kita. Kita cari terlebih dahulu besar sudut ACB. Ini besar sudut ACB karena berpelurus dengan sudut BCD, maka besar sudut ACB adalah 180 derajat dikurangi 108 derajat. Ini besarnya adalah, kita hitung dulu anak-anak, 72 derajat. Ini selanjutnya untuk mencari sudut BAC, karena posisi sudut BAC ini di sini ada segitiga ABC,
dan diketahui di sini sudah 72 derajat anak-anak. Berarti untuk mencari sudut BAC 180 derajat dikurang 36 derajat ditambah 72 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 72 derajat ditambah 36 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 108 derajat sama dengan 72 derajat. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C. Soal nomor 10. Diketahui garis L1 sejajar garis L2 dan garis L3 sejajar garis L4. Ini ada garis L1 yang sejajar garis L2, garis L3 sejajar dengan L4. Kita diminta untuk mencari besar sudut Y min X adalah titik-titik. Pilihan jawabannya A 0 derajat, B 10 derajat, C 30 derajat, dan D 50 derajat. Ibu bahas soal nomor 10 anak-anak. Kita tadi diminta untuk mencari besar sudut Y dikurang X. Kita cari terlebih dahulu anak-anak. Kita cari lebih dahulu nilai X dan Y-nya. Baik, Ibu mulai dari di sini sudut 35 derajat anak-anak. Sudut 35 derajat ini sama dengan sudut yang ada di sini karena posisinya berseberangan dalam. Ibu tuliskan di sini 35 derajat. Selanjutnya Ibu dari sudut 110 derajat ini di sini berpelurus anak-anak. Berpelurus berarti posisi sudut yang ini adalah 70 derajat. Selanjutnya kalau kita amati di sini ada garis, di sini ada sudut sehadap anak-anak 70 derajat dengan Y plus 35 ini sehadap, maka besar sudut Y adalah 70 derajat dikurang 35 derajat. 70 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 35 derajat. Y sudah ketemu, sekarang kita mencari besar sudut X. Karena ini merupakan sudut dalam segitiga, maka besarnya sudut X adalah 180 derajat dikurang Y tadi 35 derajat ditambah dengan 60 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang 95 derajat. Ini kalau kita kurangkan berarti besarnya adalah 85 derajat. Kita diminta untuk mencari besar sudut Y dikurang X karena besar sudut Y ini posisinya lebih kecil dari besar sudut X, maka ini Ibu beri tanda nilai mutlak anak-anak. Berarti Ibu beri tanda garis seperti ini, Y min X, Ibu beri tanda nilai mutlak. Berarti ini sama dengan 35 dikurang 35 derajat dikurang 85 derajat. Berarti sama dengan kalau nilai mutlak nilainya selalu positif anak-anak. Berarti 35 dikurang 85 sama dengan 50 derajat. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D, 50 derajat. Soal nomor 11. Tentukan besar sudut TUV pada gambar berikut. Ini ada gambarnya sudah disiapkan, kita diminta untuk mencari besar sudut TUV. Soal nomor 11 anak-anak. Ini tadi kita diminta untuk mencari besar sudut TUV. Baik, kita mulai dari segitiga GRS ini anak-anak. Kalau kita amati pada segitiga GRS ini sudut di sini yang belum diketahui. Amati juga di sini ada dua sudut yang bertolak belakang dan besarnya sama. Di sini anak-anak beri tanda titik di sini. Ini besarnya sama karena bertolak belakang. Untuk sudut yang ini, sudut S yang sebelah sini ini, besarnya adalah 180 derajat dikurang 7x dikurang ditambah dengan 9x.
Berarti besar sudut yang ada pada segitiga PST ini, Ibu letakkan di sini, Ibu tarik di sini. Ini sama dengan sudut QSR ini, besarnya adalah 180 derajat dikurang dengan 7x ditambah 9x 16x. Selanjutnya pada segitiga TUV ini anak-anak, di sini ada sudut T yang sebelah sini ini pada segitiga TUV ini bertolak belakang dengan sudut STP pada segitiga PST. Ini berarti besarnya sama, dan sudut ini besarnya adalah 180 derajat dikurang dengan 13x atau 5x ditambah 8x. Berarti besar sudut ini T pada segitiga PTS ini adalah 180 derajat dikurang 13x dari 5x ditambah 8x. Selanjutnya kita cari nilai x terlebih dahulu anak-anak. Ini pada segitiga PST. Segitiga PST ini besar sudut dalamnya yaitu 5x ditambah dengan 180 derajat min 16x ditambah lagi 180 derajat min 13x, itu besarnya sama dengan 180 derajat. Ini Bu beri tanda kurung dulu. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu kurangnya anak-anak. Kurungnya 5x ditambah 180 derajat dikurang 16x ditambah 180 derajat dikurang 13x sama dengan 180 derajat. Selanjutnya yang ada variabel x-nya 5x dikurang 16x itu negatif 11x ditambah, ini bukan derajat tapi x anak-anak, dikurang ditambah negatif 13x berarti negatif 24x anak-anak. Ini 180 derajat ditambah 180 derajat 360 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya Ibu pindah ruaskan anak-anak. Ini 360 derajat dikurang 180 derajat sama dengan 24x. Sini x sama dengan 360 dikurang 180 derajat. 24 Ibu pindah ruas menjadi pembagi. Jadi x sama dengan 180 derajat dibagi 24 itu 7,5 anak-anak. Nanti anak-anak bisa kembali menghitung di rumah. Selanjutnya kita cari besar sudut TUV anak-anak. Besar sudut TUV ini diketahui tadi dalam soal adalah 8x. 8x sama dengan 8 dikali 7,5 derajat sama dengan 7,5 dikali 8, 15 dikali 4, 60 derajat. Jadi besar sudut TUV adalah 60 derajat. Soal nomor 12 anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada garis K anak-anak, di sini juga ada garis G. Pada gambar di atas diketahui garis G sejajar garis K dan sudut P sama dengan P2 sama dengan P3 dan sudut R1 sama dengan R2. Jika besar sudut P1 128 derajat, tentukan besar sudut yang lain. Ibu bahas soal nomor 12 anak-anak. Tadi diketahui dalam soal ini garis G dengan K ini sejajar, besar sudut P2 ini sama dengan P3, sudut R1, besar sudut R1 sama dengan R2, dan besar sudut P1 adalah 128 derajat. Kita diminta untuk mencari besar sudut yang lain.
Baik, Ibu masukkan ini 128 derajat di sini anak-anak. 128 derajat. Ini sudut ini berpelurus anak-anak. Kalau kita amati sudut 1, 2, dan 3 ini berpelurus dan besar sudut P1 dan P2 ini sama. Ibu tuliskan di sini besar sudut P2 sama dengan besar sudut P3 sama dengan 180 derajat. Ini dikurang dengan 128 derajat anak-anak. 180 derajat dikurang 128 derajat. Selanjutnya ini dibagi 2 karena untuk dua sudut yaitu P2 dan P3. Kita kurangkan dulu anak-anak. Berarti 2 di sini 52 derajat dibagi 2. Berarti besarnya sudut P2 dan P3 adalah 26 derajat. Ini sudah ketemu di sini. 26 derajat, 26 derajat. Selanjutnya kalau kita amati anak-anak, di sini ini sudut R1 dengan sudut P1 ini adalah sudut dalam sepihak anak-anak. Sudut dalam sepihak, maka besarnya besar sudut R1 ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan besarnya sudut P1 128 derajat. Ini sama dengan 52 derajat. Ibu beri keterangan sudut dalam sepihak. Ini sama dengan 52 derajat. Selanjutnya diketahui dalam soal tadi sudut R1 sama dengan R2. Berarti besarnya sudut R2 sama dengan R1, besar sudut R1 sama dengan besar sudut R2 sama dengan 52 derajat. Ini sudah ketemu. Selanjutnya kita cari besar sudut R3 anak-anak yang belum R3. Berarti besar sudut R3 karena berpelurus, sudut R1, 2, 3 ini berpelurus anak-anak, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Besar sudut R3 sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut R1 ditambah R2 yaitu 52 derajat ditambah 52 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 104 derajat anak-anak. Ini sama dengan 76 derajat. Soal nomor 13. Pada gambar di bawah garis PQ sejajar AB. Garis PQ sejajar AB pada segitiga ABC. Soal A, tentukan sudut-sudut yang sehadap. Soal B, jika besar sudut C 30 derajat dan sudut QPC 67 derajat, maka tentukan besar sudut CAB, sudut CQP, sudut CBA, sudut PQB, dan sudut APQ. Bahas soal nomor 13 anak-anak. Tadi diketahui besar sudut C adalah 30 derajat dan besar sudut QPC adalah 67 derajat. Untuk soal A kita diminta untuk mencari sudut-sudut yang sehadap. Baik, ini Ibu jelaskan untuk sudut yang sehadap. Sudut sehadap yang pertama yaitu sudut CPQ, sudut CPQ ini sehadap dengan sudut CAB. Di sini anak-anak, sudut CAB. Selanjutnya, sudut yang sehadap yang kedua, pasangan yang kedua yaitu sudut CQP. Ibu beri tanda seperti ini. Sudut CQP ini sehadap dengan sudut CBA. Ibu beri tanda seperti ini. Sudut CBA. Ini
Selanjutnya untuk soal yang B anak-anak, kita diminta untuk mencari besar sudut CAB. Sudut CAB. Besar sudut CAB ini sama dengan besar sudut CPG sama dengan 67 derajat karena posisinya adalah sehadap. Selanjutnya besar sudut CHP. Besar sudut CHP karena ini ada segitiga CHP, ini ada segitiganya anak-anak, berarti besar sudut CHP adalah 180 derajat dikurang dengan 30 derajat ditambah 67 derajat. Ini sama dengan 180 derajat dikurang 97 derajat. Ini sama dengan 83 derajat. Selanjutnya besar sudut CB anak-anak, Ibu letakkan di sini besar sudut CBA. Ini sudut CBA ini sama dengan besar sudut CHP sama dengan besar sudut CHP sama dengan 83 derajat karena posisinya adalah sehadap. Selanjutnya besar sudut PHB. Besar sudut PHB. Besar sudut PHB di sini anak-anak. PHB karena posisinya berpelurus dengan CPG, maka besar sudut PHB adalah 180 derajat dikurang besar sudut CHP 83 derajat. Ini sama dengan 97 derajat. Lanjut, soal selanjutnya adalah sudut APG. Besar sudut APG karena berpelurus dengan sudut CPG, maka besar sudut APG adalah di sini nih anak-anak 180 derajat dikurangi 67 derajat. Ini sama dengan 113 derajat. Ibu sudah selesai membahas sampai soal nomor 13 anak-anak. Ini terima kasih anak-anak sudah berkenan menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.